Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Jadid dari Prodi Pendidikan Fisika, tepatnya Universitas Tanjung Pura. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait memaparkan dua jurnal yang saya resume. Adapun judul jurnal yang pertama yaitu Kelapa Sawit Indonesia, Dilema dan Solusi yang Tak Kunjung Usai. Sedangkan jurnal yang kedua yaitu Inventarisasi emisi dari sektor transportasi darat di Kota Padang. Adapun tema besar yang saya usung pada malam hari ini ialah efek kelapa sawit dan emisi karbon terhadap lingkungan hidup pada mata kuliah Fisika Lingkungan atau Environmental Physics. Langsung saja kita pada jurnal yang pertama yang berjudul Kelapa Sawit Indonesia, Dilema dan Solusi yang Tak Kunjung Usai. Adapun daftar pembahasan jurnal yang pertama ini, di sini saya akan membahas tentang pengantar tentang jurnal kelapa sawit. Yang kedua, keuntungan yang ditimbulkan akibat penanaman kelapa sawit. Yang ketiga, nilai harga ekspor minyak kelapa sawit selama 10 tahun terakhir. Yang keempat, kerugian yang ditimbulkan akibat penanaman kelapa sawit. Yang kelima, bukti atau kasus dugaan kerugian yang ditimbulkan akibat penanaman kelapa sawit. Yang keenam, hubungan konsep fisika lingkungan yang ada di jurnal 1. Yang ketujuh, regulasi atau solusi yang diberikan pemerintah atas kerugian yang ditimbulkan oleh penanaman kelapa sawit. Yang kedelapan, perbincangan hangat atau pemantik terkait regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kesembilan, solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan di atas. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengantar jurnal 1 tentang kelapa sawit Indonesia, dilema dan solusi yang tak kunjung usai. Indonesia akhir-akhir ini menjadikan pohon kelapa sawit sebagai barang yang sangat berharga, sebab banyak memberikan kontribusi yang amat besar bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat di negara ini. Negara Indonesia pun mulai mengolah tanaman kelapa sawit menjadi produk yang bernilai tinggi, yaitu berupa minyak kelapa sawit atau minyak goreng. Adapun alasan dilakukan hal tersebut demi mengisi uang atau pundi-pundi uang yang ada di kas pendapatan yang ada di dalam negeri. Apabila kita hubungkan dengan masyarakat yang ada di pedesaan, misalnya kelapa sawit dianggap sebagai jimat keberuntungan karena banyak memberikan nilai tambah bagi perekonomian desa dan sekitarnya. Namun, di balik keuntungan yang diberikan oleh penanaman kelapa sawit, tersimpan banyak kerugian. Adapun bentuk kerugian yang ditimbulkan seperti bencana alam, musnahnya ekosistem yang ada di hutan, runtuhnya hutan, dan lain sebagainya. Kemudian, keuntungan yang ditimbulkan akibat penanaman kelapa sawit. Teman-teman semuanya, dalam kasus ini saya membaginya dalam 3 sektor. Sektor pertama yaitu di bidang perekonomian. Indonesia berhasil menorehkan sebuah prestasi karena berjaya mengekspor minyak kelapa sawit kepada masyarakat dunia yang ditaksir sekitar 24,3 juta ton. Apabila kita hubungkan dengan uang yang didapatkan, maka dari hasil tersebut dihasilkan harga ekspor yang cukup fantastis sebesar 16,2 miliar US dollar. Sedangkan di sektor pemberdayaan masyarakat di desa dapat meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Kedua,
Terbukanya lapangan kerja dan peluang bisnis bagi warga desa. Yang ketiga, dilancarkan dalam hal pemasaran produk minyak kelapa sawit. Yang keempat, mendapat dukungan tata kelola atau manajemen oleh perusahaan isi. Yang terakhir, sektor topologis tanam. Tumbuhan kelapa sawit adalah tumbuhan yang penting karena dapat tumbuh di tanah yang marginal seperti lahan gambut. Ingat teman-teman, tanah marginal adalah lahan yang memiliki potensi dan produktivitas yang rendah. Kelapa sawit memiliki hubungan dengan tanah marginal tadi karena kelapa sawit tidak perlu mempunyai tanah yang subur, tidak perlu tanah yang baik, asalkan tanahnya bagus atau tanahnya yang berair pun jadi untuk ditanamkan kelapa sawit. Kemudian pembahasan selanjutnya, nilai harga ekspor minyak kelapa sawit selama 10 tahun terakhir. Berdasarkan data box katadata.com, apabila kita lihat dari presentasi grafik, dalam satu dekade itu 10 tahun. Saya ambil dari tahun 2012 hingga 2022, berkisar ekspor minyak kelapa sawit kepada masyarakat dunia umumnya bernilai 20 juta sampai 30 juta ton. Namun, apabila kita hubungkan dengan uang yang diperoleh, maka pemerintah kita atau perusahaan minyak kelapa sawit yang ada di Indonesia umumnya menghasilkan sekitar 30 miliar US dollar. Ini sebuah angka yang sangat fantastis. Bayangkan teman-teman, jika duit ini dipergunakan untuk mesejahterakan rakyat, membantu rakyat, menolong orang miskin, atau memerantas masyarakat miskin di negara kita, mungkin akan cukup. Kemudian pembahasan selanjutnya ialah kerugian apa sih yang ditimbulkan akibat penanaman kelapa sawit. Yang pertama itu di bagian tata kelola di perkebunan kelapa sawit. Saat membuka kawasan perkebunan kelapa sawit, terkadang perusahaan sering melakukan pola yang tidak bersahabat atau pola yang sangat merusak, sebab banyak menimbulkan masalah. Adapun pola yang ditimbulkan oleh perusahaan seperti pembersihan lahan yang tidak terkontrol, prosedur atau cara-cara penanaman yang menyalahi aturan, dan banyaknya terjadi konservasi hutan yang cukup masif. Mungkin kalau kita hubungkan dengan fakta yang ada sekarang, ya itu sudah terjadi. Bayangkan teman-teman, hutan-hutan kita mungkin yang dulunya subur, yang dulunya kaya, yang dulunya lebat, mungkin sekarang telah tergantikan oleh kelapa sawit. Kemudian kerugian yang selanjutnya yaitu ranah lingkungan di perkebunan kelapa sawit. Dalam ranah ekologis atau ranah lingkungan, perkebunan kelapa sawit banyak menimbulkan permasalahan. Masalah lingkungan yang cukup ekstrim bagi lingkungan sekitar seperti kelangkaan air, pencemaran air, erosi tanah, banjir, emisi karbon, dan hilangnya habitat hewan yang ada di hutan. Teman-teman, apabila kita mengkaji, kelangkaan air adalah minimnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan di suatu wilayah. Sedangkan pencemaran air dapat dimaknakan sebagai hadirnya polutan-polutan atau zat-zat yang tidak diinginkan pada ekosistem air. Sedangkan erosi tanah ialah peristiwa pindahnya tanah atau bagian-bagian yang ada di struktur tanah dari daerah satu ke daerah lainnya. Yang terakhir atau kita sebut banjir
adalah sebuah peristiwa meluapnya atau meningkatnya volume air akibat intensitas hujan yang lebat pada suatu daerah. Kemudian emisi karbon, ia memiliki hubungan erat dengan efek rumah kaca. Emisi karbon adalah pelepasan gas karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4 ke atmosfer. Yang terakhir itu hilangnya habitat hewan yang ada di hutan. Dapat diartikan sebagai musnahnya atau kepunahan hewan-hewan endemik yang ada di hutan akibat penanaman kelapa sawit yang secara masif. Apabila kita merujuk bukti atau kasus kerugian yang ditimbulkan akibat perkebunan kelapa sawit, di sini saya membaginya dalam 5 kasus atau 5 bukti. Yang pertama itu kelangkaan air. Akibat penanaman kelapa sawit di suatu desa, memang secara perekonomian, secara pemberdayaan masyarakat, secara topologis tanah, kelapa sawit adalah tumbuhan yang sangat adaptif dan sangat menguntungkan bagi kita. Namun, di sini kita lihat kasus kerugian. Kita bisa lihat akibat kelangkaan air, dampak kebun sawit, 3 desa di Gorontalo krisis air. Nah, kemudian erosi tanah itu terjadi di perkebunan dan jalan di Bengkalis atau di Riau hancur lebur. Lahan perkebunan masyarakat dan jalan di Desa Simpang Ayam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau terjadi abrasi. Lahan perkebunan dan jalanan amblas yang pada pos tersebut erosi hingga menimbulkan bongkahan. Badan jalan terputus sehingga menghambat akses warga untuk berpindah dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Itu yang saya bilang tadi. Memang di satu sisi perkebunan kelapa sawit memberikan efek yang baik terhadap masyarakat. Namun secara masif apabila secara terus-menerus dilakukan penanaman sawit, inilah 2 contoh ini yang menyebabkan kerugian di masyarakat. Seterusnya itu rusaknya ekosistem hewan. Ini terjadi di daerah Sambas. Nah, akibat penanaman kelapa sawit yang masif dan tidak memperhatikan lingkungan, ekosistem laut atau ekosistem sungai yang ada di Sambas menjadi tercemar. Sehingga kasihan para nelayan, para pencari ikan yang menggantungkan hidupnya di Sungai Sambas atau sungai pedalaman Sambas menjadi terhambat. Ikan-ikan pun berdasarkan yang saya baca di kasus ketiga ini pada mati, pada tidak bisa bertahan hidup akibat limbah dari pengolahan penanaman kelapa sawit dan pengolahan menjadi minyak kelapa sawit. Yang keempat itu pencemaran air. Nah, ini terjadi di Sungai Kredit. Nah, akibat pengolahan minyak kelapa sawit menjadi VCO, sebanyak 300 penduduk desa menderita penyakit kulit. Nah, akibat tumpahan minyak. Terakhir itu deforestasi hutan atau penebangan hutan yang secara masif. Ini terjadi di Papua Selatan, tepatnya di Kecamatan Maroke. Kemudian pembahasan selanjutnya ialah konsep fisika lingkungan yang ada di zona 1. Yang pertama itu efek rumah kaca. Emisi karbon adalah pelepasan gas karbon dioksida atau CO2 dan metana CH4 ke atmosfer. Jika ditinjau secara fisika, emisi karbon mengandung konsep rumah kaca, sebab memberikan gas-gas dari emisi karbon, pembakaran lahan akibat sawit. Ada banyak contoh gasnya yaitu karbon dioksida atau CO2,
belerang dioksida atau SO2, nitrogen monoksida atau NOx atau NO, nitrogen dioksida atau NO2, gas metana CH4, dan klorofluorokarbon atau CFC. Seterusnya yaitu banjir. Banjir adalah peristiwa naik dan meningkatnya volume air pada suatu wilayah. Banjir apabila dikaitkan dengan konsep fisika, maka fenomena ini mengandung konsep fisika, yaitu fluida. Dimana kan fenomena banjir kan meluapnya, maka kita tinjau lagi lebih dalam konsep fisik, yaitu hukum debit. Hukum debit berbunyi, besarnya volume yang keluar melalui pipa tiap suatu waktu. Jika dihubungkan dengan fenomena banjir, maka hukum debit berlaku dengan hipotesis baru, yaitu semakin besar air hujan yang datang, maka semakin besar pula volume air yang dihasilkan. Terakhir itu adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah perubahan kondisi air akibat masuknya zat-zat berbahaya atau bahan polutan. Jika dihubungkan dengan fotosintesis, maka akan berlaku perubahan zat. Mengapa perubahan zat? Karena air yang jernih, air yang bersih, air yang bisa dikonsumsi oleh warga gara-gara pengolahan sawit, pengolahan menjadi minyak kelapa sawit, limbah yang dibuang ke sungai tersebut berubah warna, berubah rasa. Kemudian selanjutnya yaitu 4 regulasi yang diberikan pemerintah. Yang pertama itu pemerintah mulai menerbitkan 5 peraturan mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terkait tentang pencegahan kerusakan hutan sampai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Zaman dulu kan masih LHK, sekarang sudah dipisah di era Prabowo. Nomor 84 tahun 2015 yang isinya tentang mengatasi permasalahan akibat adanya perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan. Kedua itu pemerintah dari solusi pertama merasa tidak puas, perusahaan sawit makin menjamur, pemerintah kemudian mulai membuat strategi yang baru atau solusi yang baru, yaitu membuat skema sertifikasi yang terdiri dari ISPO dan RSPO. Sertifikat ISPO adalah skema sertifikasi yang diciptakan pemerintah untuk menunjukkan loh ini perkebunan kelapa sawit yang menerapkan praktik berkelanjutan yang sehat loh dalam tata kelolanya. Sedangkan RSPO adalah skema sertifikasi yang menunjukkan sebuah perusahaan asing atau lokal bahwa ini menunjukkan tata kelola yang baik dalam segi hal manajemen. Namun yang saya baca dari skema ini ternyata tidak ada menunjukkan perubahan lingkungan. Maka pemerintah mulai menerapkan strategi jangka benah atau SJB. Nah, serasa tidak ada perubahan, pemerintah pun sudah geram dengan adanya itu, datang dari para akademisi, dari para institusi yang ingin merencanakan sawit atau kelapa sawit sebagai tanaman kehutanan. Memang menurut saya yang poin nomor 4 ini terasa lebih rancu, sebab sawit kan adalah tanaman, adalah kelapa ya, kelapa sawit. Nah, itu kan mencemarkan lingkungan. Memang di satu sisi akademisi IPB ingin menjadikan kelapa sawit itu sebagai tanaman agar bisa menjadikan kelapa sawit itu sebagai tumbuhan yang bisa diteliti lebih lanjut bagaimana. Namun itu tidaklah seperti itu, karena kelapa sawit ya kelapa sawit, namun itu tidak efektif, sehingga
dari 4 regulasi yang diberikan pemerintah tersebut, muncullah perdebatan akibat keraguan yang ditimbulkan akibat solusi yang dilontarkan oleh pemerintah. Orang pertama mulai berpikir, kira-kira solusi yang diberikan oleh pemerintah sudah efektif belum untuk menangani permasalahan sawit? Orang yang kedua berpikir, kira-kira lagi solusi yang ditawarkan apakah lebih memihak perorangan atau memihak ke rakyatnya? Kemudian orang yang ketiga juga melakukan protes yang sama. Memang solusi ini tidak berdampak ya bagi kesehatan lingkungan. Sehingga dari adanya keraguan, dari adanya protes-protes yang ditampilkan tadi, maka jurnal yang saya baca itu memberikan kritikan juga terkait efektivitas solusi pemerintah. Menurut para pakar menilai bahwa solusi yang dihadirkan tidak efektif, sebab merasa tidak memihak kepada petani, malah hanya menguntungkan pihak swasta atau perusahaan asing. Yang kedua, para pakar juga menilai bahwa solusi yang diberikan tidak berdampak atau tidak berefek pada lingkungan, karena hanya dianggap sebagai hiasan saja, tidak menjadi hukum tetap. Kemudian solusi yang dicetuskan terasa lemah sebab kurang mampu memberantas perusahaan sawit yang nakal. Ya, memang dari efektivitas ini kita bisa lihat sekarang bahwa sudah pemerintah menerbitkan peraturan, namun perusahaan asing yang menolak kelapa sawit makin menjamur. Hutan-hutan yang dulu lebat sekarang sudah menjadi gunung. Sehingga dari tidak keefektifan tersebut, maka di jurnal yang saya baca itu menawarkan solusi yang tepat disarankan untuk pemerintah, yaitu seharusnya pemerintah memerlukan atau menciptakan program sertifikasi yang tepat guna. Yang tadi saya sebutkan kan sertifikasi kan terdiri dari dua, yaitu RSPO dan ISPO. Memang pemerintah sudah betul menghasilkan skema sertifikasi yang menjelaskan ini perkebunan perusahaan yang telah baik dan tata kelola. Namun sertifikasi tersebut menurut saya masih, atau dalam jurnal ini juga masih merasa tidak tepat, karena mungkin jurnal ini masih menilai skema-skema atau nilai-nilai atau norma-norma yang ada di sertifikasi masih kurang jelas dan kurang memihak kepada kesehatan lingkungan. Yang kedua, sebaiknya pemerintah itu mulai meningkatkan keterampilan petani dalam pengolahan perkebunan kelapa sawit. Nah, solusi yang tepat yang kedua ini sebenarnya menurut saya itu berkaca dari peristiwa yang tercemarnya Sungai Sambas dan sungai yang ada di Sungai Kredit. Nah, menurut saya itu perlu, karena menurut solusi ini dengan adanya keterampilan petani meningkat, maka meminimalisir adanya limbah yang tercemar yang terjun ke sungai. Ketiga itu, sebaiknya pemerintah mulai mengedukasi para petani dan perusahaan yang nakal agar lebih responsif, agar lebih proaktif, agar lebih luas terhadap lingkungan atau peka terhadap lingkungan. Yang keempat, pemerintah sebaiknya memfasilitasi izin dan lisensi atau perpanjangan bisnis yang benar bagi perusahaan kecil dan perusahaan swasta. Yang kelima, terakhir, memperhatikan kondisi area dijadikan perkebunan sawit. Kemudian kita lanjutkan pada resume jurnal yang kedua. Adapun jurnal yang kedua yang saya resumekan berjudul tentang inventarisasi emisi dan sektor transportasi darat di kota pemerintahan. Adapun data pembahasan jurnal yang kedua ini
Yang pertama itu, saya akan membahas tentang pengantar dengan judul inventarisasi, emisi, dan sektor transportasi darat di Kota Pontianak. Yang kedua, jenis emisi apa saja ya yang dikeluarkan oleh sektor transportasi darat yang ada di Kota Pontianak. Yang ketiga itu, beban emisi masing-masing jenis gas dari karbon dioksida, SO2, PM10, dan NOx. Yang keempat itu, tinjauan beban emisi dari berbagai sudut pandang. Yang keenam itu konsep fisis atau konsep fisikal lingkungan yang berada di zona 2. Yang ketujuh itu faktor pendukung. Mengapa motor sebagai penghasil emisi terbesar yang ada di Kota Pontianak? Yang kesembilan, solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan di atas. Yang ke-10 itu penutup, kesimpulan, dan quotes inspiratif dari para pakar. Baik, pembahasan yang pertama, saya namakan itu mukadimah. Maaf sebentar. Saya namakan itu mukadimah jurnal kedua. Dalam satu dekade terakhir, Kota Pontianak mengalami kenaikan pertumbuhan penduduk sebesar 18,7%. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka menurunlah tingkat kualitas udara yang ada di Kota Pontianak. Menurut Jumiati, Jati, dan Rahmasari tahun 2023 berpendapat bahwa bidang yang menjadi penyebab lemahnya kualitas udara yang ada di Kota Pontianak ialah transportasi darat. Mengapa ia menggolongkan transportasi darat? Sebab transportasi darat merupakan jenis pencemaran sumber bergerak di jalan yang masif. Sedangkan menurut Akli tahun 2019 mengatakan bahwa sektor transportasi darat paling cepat mengisi emisi udara yang ada di wilayah perkotaan. Jika dihubungkan dengan data menurut Badan Pusat Statistik, transportasi darat pada tahun 2020 sebesar 31.944 unit secara keseluruhan. Dari data ini, kita bisa membayangkan teman-teman bahwa kendaraan khususnya darat memadati Kota Pontianak. Sehingga benar saja apabila pendapat 1, 2, dan 3 mengatakan bahwa sektor transportasi darat diindikasi sebagai sektor yang menjadi penyumbang polusi udara terbesar di Kota Pontianak. Kemudian pembahasan lainnya ialah bentuk emisi yang dikeluarkan oleh sektor transportasi darat. Berdasarkan tim penelitian yang dilakukan oleh Europa Environment Agency atau IEA mengatakan bahwa jenis gas yang dikeluarkan emisi umumnya terdapat 4 jenis. Yang pertama itu karbon dioksida atau CO2, yang B belerang dioksida atau SO2, yang C itu natrium dioksida atau NOx, yang D itu polutan udara atau PM10. Nah, teman-teman, karbon dioksida secara definisi adalah salah satu jenis gas rumah kaca dengan konsentrasi tertinggi di atmosfer. Kemudian, belerang dioksida atau SO2 adalah jenis gas oksida sulfur atau SOx yang terbentuk saat pembakaran bahan bakar fosil mengandung sulfur. Ini banyak ditemukan di batu bara dan minyak mentah. Kemudian, natrium dioksida merupakan gas yang dihasilkan dari sumber alami, kendaraan bermotor, dan proses pembakaran bahan bakar lainnya. Yang terakhir ialah polutan udara atau PM10. Ia bukan merupakan gas, namun merupakan materi partikulat di udara dengan diameter 10 mikrometer atau kurang. Ia dapat memasuki asap, dapat menyerupai debu, dapat menyerupai gelaga, garam, asam, dan menghinggapi logam. Apabila kita tinjau daerah penyebaran, maka daerah penyebaran beban emisi gas yang ada di Kota Pontianak, Kota Pontianak kan terdiri dari beberapa
kecamatan. Umumnya Kota Pontianak terdiri dari Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Timur, dan Pontianak Utara. Di dalam 6 kecamatan tersebut tersimpan banyak sekali kabupaten. Nah, sehingga dari jurnal ini, dan saya baca di jurnal ini, ia hanya mengelompokkan secara umum, yaitu gas-gas yang diakibatkan oleh beban emisi, yaitu yang pertama ialah ia mengatakan di Pontianak Barat itu 40%-nya mengandung NOx, berarti CO sisanya kecil. Kemudian di Pontianak Kota SO-nya lebih besar, SO-nya lebih kecil, berarti saya baca lagi, di Pontianak Kota ini yang paling tinggi ialah karbon dioksida. Kemudian di Pontianak Kota juga 23% karbon dioksidanya tinggi. Yang terakhir itu PM10 di Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara itu kecil, 9%. Apabila kita tinjau di beberapa ruas yang ada di Jalan Kota Pontianak, yaitu Jalan Gajah Mada, Jalan Ayani, Jalan Veteran, nilai beban emisi pada Jalan Gajah Mada ialah NOx-nya. Nilainya 2,746,69 sampai 11.215,66. Kemudian di Jalan Ayani itu karbon dioksidnya cukup tinggi, yaitu bernilai 901,425,466. Kemudian di Jalan Veteran itu PM10-nya nilainya 901,425,466. Harusnya ialah hasil penelitian beban emisi menggunakan metode VKT endometer. Disajikan 4 grafik. Pada grafik pertama atau grafik pertama menjelaskan bahwa karbon dioksida berdasarkan pengukuran VKT endometer, kendaraan yang menjadi punca atau penyebab CO2 bisa tinggi di Kota Pontianak adalah kendaraan bermotor yang dititik beratkan pada nilai yang dicantumkan sebesar 2.960,3 ton per tahun. Mungkin kalau secara kilo atau secara gram mungkin akan tidak sedikit heran. Namun ini kan ton, berarti kan besar ya. Kemudian untuk yang kedua, menurut jurnal ini mobil penumpang tuh seperti mobil biasa lah, seperti mobil Toyota, seperti mobil yang penumpang. Kemudian yang masih tertinggi yaitu pickup yang untuk mengangkut barang, untuk mengangkut belanjaan ke pasar. Yang posisi keempat, karbon dioksida yang penghasil itu truk. Yang terakhir itu adalah sedan. Sedangkan yang grafik kedua, beban emisi dalam konteks NOx atau natrium oksida, menurut jurnal ini 2 kendaraan yang terlibat, yaitu secara garis besar, yaitu adalah truk dan mobil penumpang. Sedangkan 2 penghasil terkecil adalah kendaraan bermotor dan pickup. Sedangkan yang paling kecil adalah sedan. Selanjutnya ialah grafik SO2. Nah, menurut jurnal ini 2 kendaraan juga yang terlibat sama dengan NOx, yaitu mobil penumpang dan truk. Sedangkan kendaraan bermotor dan sedan dan pickup itu hanya menyumbangkan sedikit. Sedangkan untuk PM10 masih dimenangkan oleh kendaraan bermotor, sedangkan 4 kendaraan lainnya itu masih menghasilkan PM10 yang
Tadi kan di grafik kan kita lihat sekilas ya. Kita lihat sekilas. Dari keempat grafik ini kita simpulkan bahwa kendaraan yang paling banyak menyebabkan emisi karbon bisa kita sebut adalah truk dan kendaraan bermotor. Jika kita tinjau dari faktor-faktor atau penyebab kendaraan bermotor sebagai gas penghasil emisi terbesar, yang pertama itu disebabkan kendaraan bermotor ini tidak menggunakan sistem kontrol emisi yang tidak diterapkan. Kedua itu pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing sebelum disebarkan ke masyarakat tidak efektif. Jadi hanya memenangkan dari segi uang, namun segi keselamatan lingkungan tidak pernah dipikirkan oleh perusahaan asing. Yang ketiga itu kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan reduksi emisi seperti katalis. Yang keempat itu kualitas BBM yang rendah pada kendaraan bermotor. Yang kelima itu kurangnya edukasi tentang perawatan kendaraan bermotor secara berkala demi menurunkan emisi. Nah, jika kita tinjau mengapa setiap tahun itu beban emisi mengalami peningkatan, mengalami pertumbuhan. Ternyata penyebabnya yaitu kalau dari beban gas emisi CO2 menurut jurnal ini dikarenakan usia kendaraan yang sudah tua menyebabkan penghasil emisi yang besar. Mungkin kalau kita lihat teman-teman, pernahkah Anda melihat motor yang sudah rusak? Nah, motor yang sudah rusak, yang sudah berasap, kan pasti memakan oli, memakan bensin. Nah, dari oli yang dimakannya untuk dijadikan mesin, maka akan menghasilkan sebuah asap yang tebal pada knalpotnya. Nah, itulah beban emisi yang besar yang disebutkan oleh jurnal ini, menghasilkan karbon dioksida yang besar. Kemudian, beban emisi natrium dioksida mengapa dia bisa mengalami peningkatan tiap tahun? Karena bahan bakar digunakan kendaraan yaitu solar. Yang ketiga itu beban emisi karbon dioksida atau SO2, yaitu karena sistem pembakaran yang digunakan pada kendaraan motor, kendaraan sedan, pickup, kendaraan truk, kendaraan apapun yang ada di Kota Pontianak, ternyata jurnal ini mengkaji mengandung sulfur atau belerang. Yang keempat itu beban emisi karbon dioksida atau PM10. Itu menurut jurnal ini sebab volume atau tangki atau kapasitas yang dimiliki oleh setiap kendaraan cenderung terlalu besar. Sebab apabila terlalu besar volume, maka gas-gas yang dihasilkan juga atau polutan yang dihasilkan PM10 besar. Kemudian aspek pendukung atau faktor pendukung mengapa mengalami peningkatan ialah beban emisi sebab ketergantungan minat dan suka masyarakat terhadap kendaraan yang masih memakai bahan bakar fosil cenderung masih minim, masih kurang edukasi terhadap kendaraan yang sudah sustainable atau sudah ramah lingkungan. Apabila kita tinjau kembali di dalam jurnal 2 ini, yaitu inventarisasi dari sektor transportasi darat di Kota Pontianak mengandung konsep fisika lingkungan, yaitu saya membaginya dua konsep fisika lingkungan. Yang pertama itu pencemaran udara. Teman-teman, pencemaran udara adalah kondisi di mana udara menjadi terkontaminasi oleh zat-zat partikel seperti gas dan lain sebagainya. Konsep fisika, jika ditemukan dalam konsep fisika, maka terjadi hukum gerak Brown. Hukum gerak Brown ini, saya baca ini adalah hukum yang berkaitan dengan gas-gas, ya, penggerakan gas gitu. Nah, sebab di beban emisi kan pastikan ada pergerakan gas ya di polutan udara seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida
Nah, gas-gas tersebut menyebar melalui difusi atau pertukaran di atmosfer mengikuti gerakan acak sehingga mengalami tumbukan antara partikel gas. Kedua, konsep fisika kedua ialah efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas bumi yang nyaman dalam perubahan nilai kecil. Mungkin kita bahasa kampungnya adalah terperangkapnya gas-gas yang diciptakan tadi di dalam sebuah atmosfer. Dalam kasus ini, ia memiliki hubungan di mana gas-gas yang telah terperangkap tadi seperti karbon dioksida, NOx, SO2, dan PM10 menyebabkan terhadap lingkungan ialah perubahan iklim, pemanasan global, dan lain sebagainya. Kemudian dari adanya permasalahan yang di atas, maka solusi untuk mengatasi permasalahan di atas atau akibat-akibat yang ditimbulkan beban emisi gas-gas CO2, NOx, SO2, dan PM10. Di sini saya membaginya 3 solusi. Seharusnya pemerintah itu atau pihak setempat atau pejabat setempat mulai mengurangi bahan bakar fosil. Itulah sebabnya sekarang kan mungkin apabila kita ambil contoh di FKIP mungkin sudah ada pengisian bahan bakar ramah lingkungan yang menggunakan baterai. Nah, itu sebenarnya kalau pemerintah bisa mengkaji lebih lanjut, bisa menerapkan atau bisa memberikan distribusi lah secara gratis kepada warga masyarakat, pasti saya yakin masyarakat bisa bahan bakar fosil. Namun kan faktanya tidak seperti itu. Oleh sebab itu saya atau di jurnal ini menawarkan untuk mengurangi bahan bakar fosil. Yang kedua itu sering-seringlah pemerintah, masyarakat sekitar atau saya sendiri untuk melakukan reboisasi kembali, penanaman pohon kembali, penghijauan kembali di setiap sudut Pontianak. Yang ketiga itu, solusi ketiga ialah yang terakhir, melakukan pengendalian pencemaran udara atau di dalam jurnal ini disebut inventarisasi beban emisi. Ya, terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan 2 jurnal yang saya semua, dapat disimpulkan bahwa kelapa sawit merupakan barang yang primadona, sebab banyak memberikan kelebihan bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Adapun kelebihan yang diberikan berupa meningkatnya kas negara, terciptanya lapangan kerja di berbagai pelosok desa, dan lain sebagainya. Namun, di balik kelebihan ditawarkan, terdapat banyak sekali permasalahan yang menghampiri seperti bencana alam, kerusakan lingkungan, penebangan hutan secara masif atau secara terbuka, dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mulai menerapkan solusi berupa penerbitan undang-undang, strategi jangka benah, membuat skema sertifikasi, dan merevitalisasi kelapa sawit menjadi tanaman perhutanan. Namun, seperti saya sebutkan tadi, secara sesuainya, secara konkretnya, maka regulasi tadi itu yang diciptakan oleh pemerintah tidak efektif. Sebab solusi yang dibuat tidak memihak ke petani dan lemah terhadap perusahaan yang nakal. Sementara itu, jika dikaitkan dengan pencemaran udara, kota yang ada di Indonesia sedang mengalami gangguan polusi udara hampir semuanya. Berbagai penelitian yang dilakukan memberikan hasil bahwa penyebab hadirnya polusi tersebut ialah tingginya masyarakat Pontianak menggunakan kendaraan bermotor berbahan fosil. Kurangnya masyarakat Pontianak menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan menyebabkan meningkatnya kualitas udara yang jelek. Setelah itu, tidak adanya sistem kontrol yang baik membuat kendaraan berbahan fosil mengeluarkan polutan atau zat-zat yang berbahaya seperti CO2, SO2, PM10, dan NOx
Jika ditinjau berdasarkan data dari keempat polutan tersebut, gas yang paling berpengaruh dalam menyebabkan polusi udara adalah karbon dioksida. Sehingga adanya masalah tersebut, diperlukan sebuah solusi yang jitu, seperti mengurangi bahan bakar fosil, melakukan reboisasi, dan mengedukasi masyarakat Pontianak agar senantiasa melakukan perawatan secara berkala demi menurunkan emisi. Baik teman-teman, sebelum saya mengakhiri presentasi malam hari ini, saya ingin membacakan sebuah quotes inspiratif dari sebuah tokoh intelektual yang ada di tokoh intelektual dunia, yaitu Pak Anies Rashid Baswedan. Dia mengatakan, berkelas bukan tentang kehidupan yang mapan dan mewah, melainkan ketika etika, adab, dan perilaku mampu menghargai orang sekitar. Sebelum terakhir, sekian dan terima kasih. Baik teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika video ini terdapat berbagai kekurangan, baik dari sikap, perkataan, ataupun cara presentasi yang masih kurang baik. Sebab itu saya tutup kembali juga. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.